Presiden Joko Widodo meresmikan hundian milenial untuk Indonesia. Sinergi Polri dengan Dewan Pers untuk sukseskan Pemilu 2024. Polisi pejuang pendidikan di daerah terpencil. Selamat petang pemirsa, saya Lydia Rotinsulu kembali menemani Anda dalam Presisi Petang edisi 13 April 2023. Selama 1 jam ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Presisi Petang selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan hundian milenial untuk Indonesia di Samesta Mahata Margonda, Depok, Jawa Barat. Presiden optimistis pembangunan hunian berbasis konsep Transit Oriented Development atau kawasan yang terintegrasi dengan simpul transportasi umum ini dapat mengurangi kemacetan karena para penghuni dapat beralih ke transportasi publik. Dan berikut pernyataan Presiden Jokowi usai peresmian hunian milenial untuk Indonesia. Ini memang yang dibutuhkan oleh kota-kota besar, tidak hanya Jabodetabek, tetapi kota-kota besar di seluruh tanah air ini memang harus pertama dibangun hunian yang vertikal ke atas. Kemudian yang kedua di pusat-pusat kota, memang tanah-tanah KAI yang banyak ini harus juga TOD-TOD-nya segera dikerjakan, dibangun seperti ini. Sehingga kekurangan hunian, baik yang milenial maupun masyarakat, itu bisa tersedia dengan baik. Dan yang paling penting, cepat bisa menjangkau ke semua titik yang diinginkan. Seperti yang di sini, mau kuliah dekat, ke rumah sakit dekat, mau ke tengah kota, tinggal masuk ke KRL langsung udah 10-15 menit sampai. Saya kira ya, hunian yang terintegrasi dengan transportasi massal itu yang diperlukan. Tidak semuanya orang pakai mobil, semuanya beli mobil, semuanya, sehingga macet di mana-mana. Saya kira jangka panjang ini sebuah contoh yang baik. Polres Bangkalan menetapkan 7 orang sebagai tersangka kasus pembacokan di Bangkalan, Jawa Timur. 2 orang meninggal dunia dan 1 lagi orang luka berat akibat terkena senjata tajam. Mirisnya antara pelaku dan korban masih memiliki hubungan keluarga. Pertikaian yang dipicu persaingan dalam pemilihan kepala desa ini. Kapolres Bangkalan AKBP Wiwit Adi Wibisono memimpin konferensi pers kasus pembacokan terkait pemilihan kepala desa di Kecamatan Kelampis, Bangkalan. Aksi pembacokan ini mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 1 lagi menderita luka berat akibat terkena senjata tajam. Polres Bangkalan dengan cepat menyelidiki kasus ini. Setelah mengidentifikasi para pelaku, Polres Bangkalan menangkap dan menetapkan 7 tersangka. Ya, jadi semuanya itu masih bersaudara semua, baik itu pelaku, baik itu korban, memang masih bersaudara. Dan korban ini adalah dari kubu pihaknya yang tidak lulus ataupun tidak lulus verifikasi calon KD, sedangkan pelaku ini dari kubu yang memang dia lulus calon verifikasi kepala desa, seperti itu. Dan mereka masih bersaudara semua, masih ada aliran darah. Ya, tersangka utamanya yang melakukan pembacokan itu adalah seorang kepala desa. Seorang kepala desa dari desa Bulung,
Desa Bulung. Dari para tersangka, Satreskrim Polres Bangkalan mengamankan barang bukti berupa celurit dan pisau. Polisi juga masih memburu 2 unit mobil pelaku. Tim Humas Polres Bangkalan Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Kadif Humas Polri dan Kepala Staf Kapolri Bidang SDM beserta staf Divisi Humas Polri mengunjungi kantor Sekretariat Dewan Pers. Kunjungan ini dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergitas antara Polri dan Dewan Pers. Mantan Kadif Humas Polri yang sekarang menjabat sebagai Asisten Kapolri Bidang SDM, Irjen Pol Dedi Prasetyo, memperkenalkan Kepala Divisi Humas Polri yang baru, Irjen Pol Sandi Nugroho, kepada Ketua Dewan Pers, Nini Rahayu, beserta staf Dewan Pers. Selain memperkenalkan Irjen Pol Sandi Nugroho sebagai Kadif Humas Polri yang baru, kunjungan ini juga untuk lebih memperkuat sinergitas antara Polri dan Dewan Pers. Salah satu yang dibicarakan dalam pertemuan ini adalah sinergitas dan koordinasi antara Polri dan Dewan Pers di tahun 2023 hingga nantinya memasuki tahun politik 2024. Irjen Pol Sandi Nugroho berharap dengan semakin kuatnya sinergitas dan koordinasi antara pers dan kepolisian dapat memberikan keamanan serta kenyamanan untuk insan pers dalam melakukan tugas peliputan di tahun 2023 hingga tahun politik 2024. Dari Jakarta, William Amanda, Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan. Mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang
elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Kembali bersama kami di Presisi Petang. Pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengajak pengusaha sawit, petani, dan pemangku kepentingan lainnya bersama pemerintah mengatasi kampanye negatif sawit Indonesia. Hal ini disampaikan Wakil Presiden dalam sambutannya pada pengukuhan pengurus gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia. Penguatan internal industri sawit nasional. Saya minta GAPKI antara lain untuk pertama memperkuat kemitraan antara petani dan perusahaan besar. Yang kedua, melakukan pendampingan dan bimbingan sertifikasi ISPO. Yang ketiga, mengoptimalkan program CSR. Yang keempat, meningkatkan kepeloporan GAPKI untuk mengembangkan wilayah terpencil. Serta yang kelima, memberdayakan masyarakat perkebunan melalui kerjasama dengan pondok pesantren. Saya juga berpesan agar kementerian dan lembaga terkait segera melakukan harmonisasi regulasi
penyelesaian status perkebunan di kawasan hutan, serta untuk percepatan program peremajaan sawit. Saya berharap pengurus yang baru dapat mengimplementasikan ke dalam program dan aksi yang nyata yang berdampak luas bagi masyarakat maupun pelaku industri termasuk petani sawit. Pengurus GAPKI akan menjadi ujung tombak untuk menyinergikan kekuatan internal tersebut dalam menghadapi tantangan global, khususnya kampanye negatif kelapa sawit. Polres Grobogan menggelar kegiatan safari Kamtipmas sambil menyampaikan imbauan untuk menjaga keamanan dan ketertiban saat bulan Ramadan. Kegiatan ini dilaksanakan di Polsek Kradenan. Dalam giat safari Kamtipmas, Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan meminta jajarannya untuk selalu menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat dan menjadi polisi yang dicintai masyarakat. Dalam kegiatan ini juga, Kapolres Grobogan menyampaikan pesan Kamtipmas untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan silaturahmi ini dapat memberikan manfaat buat internal maupun eksternal. Karena ini adalah salah satu cara kita untuk mengkompakkan baik personel Polri dengan tokoh agama maupun tokoh masyarakat dan juga Forkopimcam. Karena rekan-rekan sekalian, tugas kita tidak bisa kita laksanakan sendiri, kita perlu bantuan dari rekan-rekan dari eksternal. Kemudian yang kedua, untuk menyambut bulan Idul Fitri, untuk menyambut Idul Fitri banyak kegiatan-kegiatan masyarakat karena kita juga nggak mungkin larang, termasuk takbir keliling dan juga hiburan-hiburan pasca Idul Fitri. Silakan bersinergi dengan Pam Swakarsa setempat, baik Linmas, Satpol PP, kemudian mungkin dari rekan-rekan perguruan pencaksilat juga silakan dirangkul untuk membantu tugas kita melaksanakan pengamanan. Selain dihadiri pejabat utama Polres Grobogan, safari Kamtipmas ini juga mengundang Forkopimcam, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. Kapolres Grobogan didampingi Wakapolres dan Kapolsek Kradenan menyalurkan sembako kepada warga tak mampu di Desa Banjarsari, Kecamatan Kradenan, sejumlah 40 paket sembako. Tim Humas Polres Grobogan melaporkan untuk Polri TV. Pada mudik Lebaran tahun 2023 ini, Polres Sukabumi membuka layanan mudik gratis bagi warga Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Layanan mudik gratis ini disediakan dengan rute Jakarta, Cicurug, Parung Kuda, Cikembar, Palabuhan Ratu. Dan berikut keterangan Kapolres Sukabumi, AKBP Maruli Pardede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Maruli Pardede, SH, SIK, MH, Kapolres Sukabumi, menyampaikan bagi warga Kabupaten Sukabumi yang sedang merantau di Jakarta dan sekitarnya, dan pada momen Lebaran Idul Fitri tahun 2023 ini yang akan pulang kampung, Polres Sukabumi telah menyediakan armada bus untuk mudik gratis bagi warga Kabupaten Sukabumi. Bisa mendaftar melalui 0811 16 99 110 atau langsung datang pada hari hanya, yaitu pada hari Minggu 16 April 2023 jam 10 di Terminal Kampung Rambutan. Rute yang kami berlakukan untuk mudik gratis Polres Sukabumi adalah dari mulai Jakarta menuju Cicurug, Parung Kuda, Cikembar, dan Pelabuhan Ratu. Satreskrim Polres Purbalingga berhasil mengungkap kasus penganiayaan dengan senjata tajam. Pelaku berinisial AF, warga Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, berhasil diamankan beserta barang buktinya. Kasat Reskrim Polres Purbalingga AKP Suyanto dalam konferensi pers mengatakan penganiayaan yang dilakukan tersangka terjadi hari Sabtu sore 1 April 2023. Korbannya adalah Hadi Siam, warga Kalikabong, Kecamatan Kalimanah. Kasus penganiayaan ini TKP di belakang rumah pelaku
yang beralamat di Mewek, Kalimanah, Purbalingga. Dan waktu kejadian sekitar pada hari Sabtu 1 April sekira pukul 17.00. Untuk tersangka yang sudah kami amankan inisial AF, alamat Kelurahan Mewek, Kalimanah, Purbalingga. Adapun uraian singkat, pada waktu kejadian korban dan tersangka sedang kumpul bersama dan minuman keras. Dari hasil penyelidikan dan hasil di saat korban setelah melaporkan, dilakukan penyelidikan yang dilakukan oleh Unit 1, didapati informasi bahwa pelaku ada di sekitar Banyumas. Terkait dengan hal ini, sudah kita amankan barang bukti berupa kudi dan batu yang digunakan oleh pelaku dan korban di saat kejadian tersebut. Berdasarkan laporan korban, kemudian petugas dari Unit 1 Satreskrim Polres Purbalingga melakukan penyelidikan. Hasil penyelidikan didapati informasi keberadaan tersangka di wilayah Kabupaten Banyumas. Kemudian dilakukan pengejaran ke lokasi. Kasat Reskrim menambahkan kepada tersangka dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan. Tim Humas Polres Purbalingga, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Presisi Petang segera kembali, tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI.
Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. AKP Muhammad Hasanuddin, Kasat Pol Airut Polres Situbondo, Polda Jawa Timur merupakan salah satu polisi yang memperjuangkan pengembangan pendidikan di Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Situbondo, Jawa Timur. Perjuangan ini dilakukan bermula dari rasa prihatin di wilayahnya yang jauh dari fasilitas pendidikan. Seorang polisi dengan semangat dalam memperjuangkan pendidikan di Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Situbondo, Jawa Timur, dilakukan oleh AKP Muhammad Hasanuddin, Kasat Pol Airut Polres Situbondo, Polda Jawa Timur. Bermula dari rasa prihatin di wilayahnya yang jauh dari fasilitas sekolah, maka AKP Muhammad Hasanuddin berjuang untuk mendirikan sekolah madrasah untuk anak-anak di wilayahnya. Bermula saat AKP Muhammad Hasanuddin menjadi pengurus masjid, dirinya merasa tersentuh, ingin memperjuangkan pendidikan anak-anak terutama religius, karena pada saat itu banyak remaja yang bacaan Al-Qurannya kurang maksimal. Saat itulah AKP Muhammad Hasanuddin bersama pengurus membentuk yayasan pendidikan dan mendirikan sekolah madrasah Ibrahim untuk anak-anak sekitar.
Madrasah Ibrahimi juga terletak di area Masjid Ibrahimi dan TPQ Ibrahimi sehingga diharapkan siswa madrasah kegiatan religiusnya dapat langsung praktek di masjid. Sementara anak-anak usia dini dapat membaca Al-Quran di TPQ Ibrahimi sebagai dasar pengenalan cara membaca Al-Quran dengan baik. Tim Humas Polres Situbondo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Dan seperti apa cerita perjuangan dari AKP Muhammad Hasanuddin dalam memperjuangkan pengembangan pendidikan di daerah terpencil di wilayah Situbondo? Kali ini kita sudah terhubung dengan AKP Muhammad Hasanuddin. Ya, selamat sore Pak Hasanuddin. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak Hasanuddin, seperti yang tadi kita saksikan, apa yang Anda lakukan ini berawal dari rasa prihatin terkait kurangnya fasilitas pendidikan yang ada di daerah terpencil di tempat Anda. Sebenarnya seperti apa potret fasilitas atau pendidikan yang ada yang Anda lihat di sana? Jadi begini, mohon maaf, ya sedikit kami luruskan. Jadi kalau fasilitas pendidikan di sini banyak, cuman di dusun yang kami tempati ini ada 2 dusun, nah, itu tidak ada, dibilang tidak ada dari orang tua yang memasukkan putra-putrinya ke pondok pesantren, sehingga ya bergajinya hanya di musola-musola aja. Kemudian bacaan Qurannya bisa dibilang ya tidak tartil dan tidak bertajwid itu. Kami berawal dari Ketua Takmir Masjid Jami Ibrahimi. Kami melihat generasi di bawah kami itu nggak ada. Juga kalau memang sampai nggak ada, nanti masjidnya ibadah akan sepi. Karena bacaan Al-Qurannya kurang bagus, sehingga enggan atau malu untuk naik ke. Dari situlah kami selaku Ketua Takmir, kami ajak bicara rekan-rekan pengurus yang lainnya, ya, di mana kalau kita dirikan madrasah. Jadi awalnya seperti itu. Ya, kemudian sejak kapan kegiatan literasi ataupun pendidikan ini Anda lakukan? Itu kurang lebih tahun 2018 sudah kita rintis. Waktu itu kita masih menggunakan fasilitas di teras masjid ya. Awalnya alhamdulillah waktu itu sudah ada 27 siswa. Ya, tentunya tidak mudah untuk kita mengajar. Kemudian kami datangkan ustadz-ustadzah dari alumni Ponpes Sukorejo, itu ada 2, dari alumni Ponpes Wali Songo itu juga ada 2, dari Nurul Jadid ada 2, kemudian kami tambahkan bahasa Inggris. Kebetulan yang pegang bahasa Inggris itu anak kami sendiri, dan karena bahasa Inggris aktif kami perankan di situ. Alhamdulillah dapat sambutan baik dari masyarakat. Waktu itu santri atau muridnya itu ada 140. Jadi masjid itu penuh, bahkan masuk ke ruang utama. Kemudian barulah kita terpikir untuk mendirikan madrasah yang mana lokasi atau tanahnya sudah ada. Itu sudah disiapkan oleh Ketua Takmir sebelum kami atau senior kami. Dan kami saat itu untuk berusaha untuk bagaimana caranya kita bisa mendirikan madrasah sehingga santriwan-santriwati ini dalam belajarnya itu jamnya kita bisa atur, tidak ada ketentuan dengan sholat 5 waktu yang di masjid, jadi tidak ganggu seperti itu. Ya, berawal dari 27 siswa. Nah, kemudian seperti apa atau bagaimana Anda menggalang dana ataupun membutuhkan dana dalam pengembangan pendidikan yang Anda lakukan saat ini? Ya itu agak unik, ya agak unik sedikit. Waktu itu kami menjabat Kapolsek Mangaran, ya, Polres Situbondo. Ya kebetulan kami di sana kan banyak kenalan, utamanya dari para pengusaha. Ya mohon maaf, memang mayoritas dari warga Chinese ya, dari revolusi padi, ada perempuan banyak yang dari Cina, dan mereka antusias. Jadi kami rapat bentuk kepanitiaan, kemudian ada penggalangan dana, itu di proposal, yang buatkan rap, ya kami jalan berdasarkan proposal itu.
Dengan dari pengurus ini kita semua sepakat. Yang bawa proposal ini harus betul-betul valid, ya harus betul-betul yang sudah kredibilnya bagus, tidak diragukan kejujurannya, dan ini bahaya. Alhamdulillah, dalam waktu kurang lebih 4 bulan, kita dari dana nol sama sekali, 0 rupiah, kita mendirikan ruangan ini dengan ukuran lebar panjangnya 14, lebar 7. Jadi 14, kita dor dan sekali dibuat aula. Kalau untuk luar biasa disekat menjadi 4 ruangan. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Ya, dan sepertinya Anda saat ini sedang berada di aula yang juga difungsikan sebagai ruang kelas gitu ya Pak ya. Sedang berlangsung kegiatan apa saat ini? Alhamdulillah, ya kita sedang belajar mengaji, kemudian karena momentum Ramadan, jadi di 10 hari akhir Ramadan ini kita terapkan pondok Ramadan. Maksudnya pondok Ramadan itu kalau semula kita hanya ngaji 1,5 jam, ini kita sampai hampir maghrib. Ya dari siswa-siswi juga atau para santri kita siapkan takjil. Gitu. Jadi kita memotivasi untuk kebersamaan juga untuk mengajari indahnya kebersamaan, indahnya berbagi. Juga bagaimana untuk melaksanakan kewajiban berpuasa itu yang kita tanamkan dari ini. Iya. Nah, kita juga ingin tahu seperti apa bacaan Al-Quran yang sudah dipelajari oleh anak-anak dan remaja yang ada di kelas Pak Hasanuddin saat ini. Oke, karena ini ada yang sudah jilid 4, karena jilid 1 sampai jilid 6. Yeah. Jilid 6 ini tamat, yang baru naik jilid 4, ini ada 4 orang ini. Kami jilid 1 nanti untuk membacakan surat pendek, dan di mana yang seharinya dia sudah masuk baru naik jilid 4. Iya. Tanda agak cepat. Dibaca surat Al-Lahab. Lebih keras lagi, coba lebih keras. Al-Ifas, Al-Ifas. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah? Ini tadi siswa kami atau siswi kami, mereka sudah Al-Ifas. Ini baru naik jilid 4, jadi rangkaian, jadi masih surat pendek. Iya. Ya, baik. Ya. Kemudian Pak Hasanuddin, pesan apa yang bisa Anda bagikan terutama bagi anak-anak dan remaja agar tetap bersemangat tetap bersemangat belajar walaupun mereka ada di daerah terpencil? Jadi kami
berharap nanti setelah yang anak-anak yang hidup di sini, dengan harapan nanti kan banyak orang tua yang tahu kualitasnya. Oh, ini berarti bisa ngaji. Sehingga harapan kami ini terus besar dan banyak orang tua yang menitipkan anak-anaknya untuk belajar di kita. Sehingga nanti anak-anak didik kita ini kalau sudah tumbuh remaja, jadi remaja yang berakhlak karimah, paling tidak sudah mengenyam agama, nanti sudah praktek ada sholat ke masjid, dia mendampingi masjid. Ya. Kita harapkan ya tumbuh sebagai remaja dan orang dewasa yang berakhlak karimah dan punya modal agama yang meskipun belum cukup ya bisalah gitu untuk buat rem. Baik, terima kasih AKP Muhammad Hasanuddin sudah bergabung bersama kami di Presisi Petang. Terima kasih, salam presisi. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam presisi. Ya, baiklah pemirsa, tetaplah bersama kami di Presisi Petang yang akan segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah
setelah pelanggaran terkonfirmasi diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Cie-cie yang mau mudik lebaran, sini. Aku kasih tips aman meninggalkan rumah saat mudik. Pastikan rumah dalam keadaan terkunci. Kasih tahu tetangga sekitar tempat tinggalmu kalau kamu mudik. Kasih tahu juga Pak RT, Babin Kamtipmas, Babinsa, ataupun petugas keamanan di tempat tinggalmu. Cek dan recek aliran listrik, pastikan stop kontak dan sebagainya dalam keadaan off untuk menghindari korsleting. Pastikan regulator kompor gas udah kamu lepas ya untuk menghindari gas bocor atau kebakaran. Buat mudik lebaranmu tahun ini aman, nyaman, dan berkesan. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
Terima kasih masih bersama kami dalam Presisi Petang. Pemirsa, Bribka Arif Fadila, Babin Kamtipmas Polsek Kaur Tengah Bengkulu melakukan inovasi Babin Kamtipmas Motor Pintar, Pak Babin Perpustakaan Keliling. Giat ini sangat efektif sebagai upaya mengurangi anak dalam kecanduan gadget. Inovasi Babin Kamtipmas Motor Pintar, Pak Babin Perpustakaan Keliling merupakan ide kreatif Babin Kamtipmas Polsek Kaur Tengah, Bribka Arif Fadila bersama KBO Satbimas Polres Kaur Ibda Suharno dalam rangka menggerakkan literasi minat baca anak. Giat ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 bertempat di SDN 102 Kaur, Desa Penyandingan, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur Bengkulu. Saya mendukung program Motor Pintar Pak Babin Perpustakaan Keliling, Babin Kamtipmas mantap. Inisiatif dengan sedikit memodifikasi sepeda motor dinas, Babin Kamtipmas Bribka Arif Fadila dengan menambahkan box berisi buku bacaan. Selain sebagai upaya pendekatan Polri kepada masyarakat, dirinya berkeliling ke desa-desa binaannya, mengajak anak-anak untuk giat dan aktif membaca sebagai upaya dalam menambah wawasan pengetahuan. Dengan adanya Pak Babin Perpustakaan Keliling ini sebagai upaya mengurangi anak dalam kecanduan gadget, game, dan lainnya. Tim Humas Polres Kaur, Polda Bengkulu melaporkan untuk Polri TV. Mengantisipasi kemacetan akibat kecelakaan lalu lintas, Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede memimpin langsung penanganan TKP laka lantas di Jembatan Pamuruyan, Sukabumi, Jawa Barat. Kapolres Sukabumi juga telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memindahkan bodi truk dengan alat berat. Mengantisipasi kemacetan, Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede memimpin langsung penanganan TKP laka lantas di Jembatan Pamuruyan, Desa Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kecelakaan yang terjadi pada hari Kamis 13 April 2023 sekira pukul 4.30 pagi hari tadi yang melibatkan 2 unit mobil truk Fuso bermuatan pasir dan truk tangki bermuatan kecap. Akibat kejadian kecelakaan tersebut mengakibatkan pengendara mobil truk tangki yang bermuatan kecap meninggal dunia di tempat. Untuk mengantisipasi kemacetan, Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede dan Kasat Lantas Polres Sukabumi AKP Sujana membantu melaksanakan pengaturan lalu lintas dan evakuasi truk. Kapolres Sukabumi berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memberdayakan alat berat untuk memindahkan bodi truk yang rusak dan mengganggu arus lalu lintas. Dalam kecelakaan lalu lintas ini, proses penyidikan telah ditangani oleh unit laka lantas Polres Sukabumi. Dari Humas Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Presisi Petang segera kembali, tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Informasi terhangat dari tanah air. Pemirsa, dalam bulan Ramadan ini masyarakat berlomba-lomba berbuat kebaikan. Salah satu giat yang dilakukan adalah berbagi takjil gratis kepada mereka yang berpuasa. Seorang polwan, Bribtu Heldi Aprinanda, Babin Kamtipmas Desa Pulau Patai, Polres Barito Timur, Polda Kalimantan Tengah, mengajak masyarakat untuk berbagi takjil kepada pengguna jalan. Seperti apa keceriaan pembagian takjil tersebut? Kita simak liputan berikut ini. Dari Kalimantan Tengah, saya Bribtu Heldi Aprinanda, Babin Kamtipmas Desa Pulau Patai, Polsek Dusun Timur, Polres Barito Timur, Polda Kalimantan Tengah. Kali ini saya akan membagikan takjil di wilayah hukum Polsek Dusun Timur. Dan siap melaporkan giat untuk TV Polri. Menjelang berbuka puasa, warga di Desa Pulau Patai, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, melakukan ngabuburit di beberapa titik jalan raya. Tampak Bribtu Heldi bersama anggota personil kepolisian yang lain membagikan takjil kepada warga. Warga terlihat senang dan antusias menerima takjil dari personil Polri. Bahkan beberapa warga mengetahui bahwa Polri TV Radio baru merayakan ulang tahun yang pertama. Selamat ulang tahun TV Polri. Ke situ dong, yang keras dong. Selamat ulang tahun TV Polri. Selamat ulang tahun TV Polri. Semoga selalu jaya dan disukai masyarakat. Makasih, Pak. Ya, dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Petang hari ini. Saya Lydia Rutin Sulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam presisi.